Pada awalnya, Transmart adalah Carrefour, sebuah supermarket raksasa asal Prancis yang pada tahun 1996 mengawali bisnisnya di Indonesia dalam waktu relatif singkat. Eksistensi Carrefour di bisnis ini sudah menguasai, dan pada tahun 2005 mereka sudah bisa memiliki 17 gerai yang tersebar di Jakarta. Lalu mereka berekspansi ke Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, dan Makassar, sehingga jumlah gerainya menjadi 31 pada tahun 2007. Sampai di situ, Carrefour dianggap sukses dan menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis hypermarket di Indonesia. Pada tahun 2010, mereka menawarkan penjualan saham kepada Chairul Tanjung, sang pemilik JTKO, pada Maret 2010. Kemudian di April 2010, Chairul Tanjung yang mengumumkan bahwa PT Trans Retail Indonesia miliknya sudah menguasai 40% kepemilikan saham PT Carrefour Indonesia senilai 300 juta US dollar, dan gak butuh waktu yang lama, PT Trans Retail Indonesia menguasai seluruh saham Carrefour Indonesia, membeli 60% sisa saham senilai 750 US dollar. Itu adalah posisi terbesar bidang retail di Indonesia saat itu. Dan akhirnya kartu Indonesia tutup buku berganti menjadi Transmart. Di tangan Chairul Tanjung, Transmart dikelola dengan konsep belanja, makan, main, dan nonton di satu tempat. Chairul Tanjung, konsep itu dirancang untuk menciptakan new shopping experience di tengah tren gaya hidup masyarakat yang tengah berubah. Perbedaan dengan Transmart memang jadi berbeda dari hypermarket yang lain seperti hypermarket Lotte Mart dan juga Giant, sebab di Transmart tersedia fasilitas seperti indoor, Ford Studio FX1 atau CDV Cinemas, sehingga para pengunjung bisa berbelanja sekaligus sebagai rekreasi. Tahun 2020, gerai Transmart di Supermall Karawaci dan di Mall Indonesia ditutup, dan sepanjang tahun 2002 ada 12 gerai yang juga ditutup Fast Communication Transmart. Mereka sudah melakukan serangkaian strategi agar gerai Transmart bisa sehat dan tetap bertahan, misalnya dengan cara 1. Menyebarkan flyer promosi, mengundang konsumen ke gerai, jemput bola ke rumah-rumah konsumen, bahkan sampai jualan produk menggunakan troli. Bisnis retail setelah diterjang pandemi COVID-19, banyak bisnis retail harus menutup sejumlah gerai menghadapi tekanan hutang dan gugatan penundaan kewajiban pembayaran hutang, bahkan mengurangi jumlah pegawai. Penutupan sejumlah gerai Transmart merupakan akibat dari ekonomi yang lesu dan juga imbas strategi bisnis yang kurang tepat. 2. Daya beli masyarakat mengalami tekanan akibat inflasi. Ibu Sri Rahayu Hijrah Atidia mengatakan tutupnya berbagai toko luar jaringan atau luring sebenarnya bisa terjadi karena beberapa faktor seperti ekspansi yang berlebihan, pertumbuhan ekonomi, dan juga demografi. Selain itu, perilaku konsumen berubah dari belanja luring ke daring akibat COVID-19. Sri Rahayu menambahkan masyarakat sudah mulai merasa nyaman berbelanja online sehingga pertumbuhan retail offline agak sedikit menurun. Khusus untuk Transmart, Sri Rahayu mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membuat pengunjung jadi berkurang, seperti harga yang relatif tinggi dan juga variasi produk yang agak terbatas bila dibandingkan dengan hypermarket lainnya. Terakhir, jangan paksakan pembayaran cashless yang harus menggunakan bank tertentu atau konsumen akhirnya jadi bayar cash karena kita sekarang menuju cashless.